Dalam video hari ini, kita akan membahas topik yang dihadapi setiap calon pemilik situs web, yaitu menjalankan WordPress pada server pribadi virtual tanpa semua masalah teknis yang merepotkan. Apa kabar kalian semua? Nama aku Ashley. Dan di akhir video ini, kamu akan memahami bagaimana sebuah hostinger VPS dan alat penyebaran yang cerdas dapat membuat penginstalan WordPress menjadi sangat mudah. Kita akan menelusuri apa yang membuat VPS berbeda dari hosting web dasar, mengapa menggunakan alat penyebaran dapat menghemat waktumu, dan apa yang harus diwaspadai di sepanjang jalan. Baik, kamu sedang membangun blog pertama atau menyiapkan situs bisnis. Tinjauan ini akan membantumu merasa percaya diri dalam menjalankan WordPress di servermu sendiri. Ikuti terus untuk mempelajari cara memanfaatkan hosting yang kuat tanpa perlu menjadi seorang insinyur server. Jadi, mari kita masuk ke dasar-dasarnya terlebih dahulu. Apa itu server pribadi virtual? VPS sebenarnya. Jadi, server pribadi virtual atau VPS menjembatani celah antara share hosting dan mesin khusus. Dengan hostinger, VPS, kamu mendapatkan bagian server yang dipesan sendiri dengan CPU, memori, dan penyimpanan khusus. Tidak seperti share hosting. Sumber dayamu tidak terpengaruh oleh tetangga dan kamu memiliki kendali penuh atas sistem operasi dan perangkat lunak. Paket hostinger VPS menggunakan prosesor AMD EPYC modern dan drive solid state NVMe untuk performa cepat. Plus, mereka menyertakan terminal berbasis browser sehingga kamu dapat mengakses server sebagai pengguna root dan menjalankan perintah secara langsung. Kombinasi kekuatan dan kontrol ini membuat VPS ideal untuk situs WordPress yang telah melampaui share hosting untuk membutuhkan konfigurasi khusus. Dan untuk menyederhanakan manajemen, Hostinger menawarkan template siap pakai, termasuk yang memasangkan Ubuntu Linux dengan Deploy. Deploy adalah alat penyebaran sumber terbuka yang dirancang untuk membuat penyebaran aplikasi menjadi pengalaman yang mulus. Ini menyediakan antarmuka web tempat kamu dapat masuk, membuat proyek, dan menyebarkan layanan menggunakan kontainer Docker atau repository Git. Alih-alih menginstal paket secara manual, mengkonfigurasi server web, dan mengamankan sertifikat SSL, kamu dapat mengklik beberapa tombol dan membiarkan Deploy menangani pekerjaan berat. Setelah VPS kamu berjalan, kamu mengunjungi alamat IP servermu pada port 3000, membuat akun, dan mulai mengelola penyebaran dari dashboard yang bersih. Singkatnya, Hostinger memberimu kontrol perangkat keras dan sistem operasi, sementara Deploy mengabstraksi banyak tugas penyiapan berulang yang menyertai penyebaran WordPress dan aplikasi lainnya. Plus tuh, sekarang mari kita pelajari apa yang ditawarkan platform Hostinger VPS. Jadi, platform Hostinger VPS hadir dengan beberapa fitur yang benar-benar membedakannya. Jadi, pertama-tama, akses root penuh yang memberimu kontrol admin lengkap untuk menginstal perangkat lunak, menyesuaikan file konfigurasi, dan mengubah pengaturan performa. Kamu juga mendapatkan terminal browser yang memungkinkanmu mengakses server tanpa klien SSH pihak ketiga, dan manajer Docker Compose menyediakan kontrol visual untuk aplikasi dalam kontainer. Kamu juga mendapatkan penyimpanan NVMe dan memastikan kecepatan baca dan tulis yang cepat. Ini sangat penting ketika situs WordPress kamu mulai menerima lalu lintas. Hostinger juga menyertakan pencadangan mingguan otomatis dan memungkinkanmu membuat snapshot manual sehingga kamu selalu memiliki titik pemulihan jika terjadi masalah. Template deploy di atas Hostinger VPS membawa serangkaian kemampuannya sendiri. Ini mendukung penyebaran layanan melalui penyedia Git seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket, serta dari banyak repositori Git, generik, atau gambar Docker. Alat ini mengelola sertifikat SSL melalui Let's Encrypt, memungkinkanmu mengamankan situs WordPress kamu dengan HTTPS melalui beberapa klik. Kamu dapat mengatur proyek dan layanan dalam antarmuka yang bersih, dan platform tersebut memandumu memasukkan nama domain, menghubungkan sertifikat email, dan mengaktifkan HTTPS. Dan sekali lagi, karena deploy ramah kontainer, ia menjalankan WordPress di dalam kontainer yang terisolasi, menjaga aplikasimu terpisah dari layanan lain di server. Ini membuatnya lebih mudah untuk menjalankan banyak proyek tanpa konflik. Bersama-sama, Hostinger VPS dan Deploy menawarkan cara yang sangat fleksibel namun efisien untuk menjalankan WordPress. Kamu mendapatkan sumber daya server khusus, kontrol atas sistem operasi, dan cara mudah untuk menyebarkan serta mengelola aplikasi. Tidak perlu mengumpulkan banyak instruksi baris perintah atau menghafal pengaturan konfigurasi yang rumit. Sebaliknya, kombinasi akses penuh dan dashboard web yang ramah memberimu kekuatan dan kesederhanaan. Menginstal WordPress pada Hostinger VPS dengan Deploy, langkah demi langkah. Jadi, pertama, saat kamu mendaftar dengan Hostinger, satu-satunya hal yang perlu kamu perhatikan adalah memilih paket VPS yang menyertakan Deploy. Jika kamu ingin langsung mendaftar dengan Hostinger VPS, kami menyediakan tautan di bawah di deskripsi. Aku akan membahas semua paket yang berbeda sedikit nanti. Tapi sekali lagi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa sangat penting bagimu untuk memilih paket yang memilikinya. Setelah VPS dibeli, kita akan pergi ke dashboard Hostinger. Jadi kita punya beranda kita tepat di sini. Kita punya situs web, domain, horizon, email, pemesanan email, VPS, penagihan, dan semua layanan. Jadi kita akan pergi ke VPS. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, kita punya beberapa di sini. Kamu bisa mendapatkan paket VPS baru jika kamu mau, atau kamu bisa mengklik kelola. Sekarang, di sebelah sini kita punya gambaran umum, pengaturan, OS, dan panel, cadangan dan pemantauan, keamanan API,
manajer DNS, dan kemudian ada beberapa tutorial di sana juga. Gambaran umum dashboard Hostinger VPS. Jadi pada layar gambaran umum VPS, pastikan status layananmu tertulis berjalan. Jadi seperti yang bisa kamu lihat tepat di sini, ini sedang berjalan. Kamu juga akan melihat alamat IP servermu, dan kemudian kamu akan menggunakannya untuk mengakses Dogploy. Dan karena Dogploy sudah terinstall di VPS, yang perlu kamu lakukan hanyalah membukanya di browsermu. Jadi, dibilah alamat, kamu akan mengetik IP servermu diikuti dengan 3000. Jadi tampilannya seperti servermu 3000. Pertama kali deploy dimuat, ia akan memintamu membuat akun admin. Cukup masukkan alamat email dan atur kata sandi lalu masuk. Begitu kamu berada di dalam deploy, kamu akan melihat dashboard sederhana. Dan disinilah kamu akan mengelola aplikasi atau situs web apapun yang kamu install di server ini. Untuk memulai, kamu tinggal mengklik buat proyek. Beri nama seperti WordPress dan lanjutkan. Di dalam proyek, klik tambah layanan. Dan disinilah kamu memberitahu deploy apa yang ingin kamu install. Jadi, pilih opsi untuk menyebarkan layanan menggunakan gambar Docker, lalu masukkan gambar resmi WordPress. Deploy akan menangani hal lainnya secara otomatis di sini. Dan di sini, Deploy akan memandumu melalui penyiapan. Kamu akan memasukkan nama domain, alamat email untuk SSL, lalu mengonfirmasi pengaturan default. Kamu tidak perlu mengubah apapun yang canggih di sini. Pengaturan default bekerja dengan sempurna untuk sebagian besar situs. Kemudian, yang harus kamu lakukan adalah mengklik sebarkan. Dan sekarang, ia akan menginstal WordPress, membuat basis data, dan mengonfigurasi segalanya di latar belakang. Ini biasanya memakan waktu beberapa menit. Jadi, selagi itu berjalan, pergilah ke tempat kamu membeli domain dan perbarui pengaturan DNS sehingga catatan A menunjukkan ke alamat IP VPS kamu. Setelah DNS selesai diperbarui, kamu dapat mengunjungi domain di browser. Kamu seharusnya melihat layar penyiapan WordPress. Dari sana, selesaikan saja instalasi WordPress normal. Pilih bahasamu, atur judul situs, buat login admin kamu, dan selesaikan penyiapan. Setelah itu, kamu dapat masuk ke WordPress kapan saja hanya dengan pergi ke domainkamu.com/wp-admin. Dan itu saja, situs WordPress sekarang berjalan pada Hostinger VPS menggunakan Dogploy. Dari titik ini dan seterusnya, semuanya bekerja persis seperti WordPress biasa. Tema, plugin, halaman, dan postingan. Kamu hanya memiliki kontrol lebih besar dan performa yang lebih baik di balik layar. Oke, sekarang mari kita selami beberapa kelebihan dan kekurangan sehingga kamu dapat memutuskan apakah ini penyiapan yang baik untukmu. Seperti solusi hosting apapun, VPS memiliki manfaat dan timbal balik. Jadi di sisi positifnya, paket Hostinger VPS dihargai secara kompetitif dibandingkan dengan penyedia lain. Mereka memberimu inti CPU khusus, RAM yang melimpah, dan penyimpanan dengan tarif yang tidak akan menguras kantong. Dan karena kamu memiliki akses root penuh, kamu dapat menginstal perangkat lunak apapun dan mengonfigurasi lingkungan persis seperti yang kamu suka. Terminal browser bawaan dan manajer Docker Compose menyederhanakan manajemen dan template deploy menangani tugas penyebaran yang sebaliknya akan membutuhkan keahlian baris perintah. Kelebihan lainnya adalah skalabilitas. Seiring pertumbuhan situs WordPress kamu dapat meningkatkan ke tingkat VPS yang lebih tinggi dengan lebih banyak sumber daya tanpa bermigrasi ke server baru. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Menjalankan VPS berarti kamu bertanggung jawab atas pemeliharaan server. Hostinger menangani perangkat keras dan jaringan yang mendasarinya. Tetapi kamu harus memperbarui perangkat lunak, menerapkan patch keamanan, dan memantau performa. Bagi pemula, tanggung jawab itu bisa terasa cukup menakutkan. Bahkan dengan alat bantu seperti EasyPanel atau Dogploy, dokumentasi dan forum komunitas memang membantu, tetapi pasti tetap ada kurva pembelajaran. Pada paket tingkat yang lebih rendah, sumber daya terbatas. Jadi jika kamu menjalankan banyak plugin atau mengharapkan lalu lintas yang signifikan, kamu perlu memulai dengan paket yang lebih tinggi untuk menghindari kemacetan. Dukungan juga terutama digunakan melalui email dan obrolan daripada telepon yang mungkin tidak cocok untuk semua orang. Dan akhirnya, meskipun Dogploy menyederhanakan penyebaran, ini adalah alat yang relatif baru dan beberapa pengguna mungkin lebih menyukai panel kontrol yang lebih mapan. Timbang kelebihan dan kekurangan ini untuk menentukan apakah VPS adalah pilihan yang tepat untuk kebutuhanmu. Rincian harga Hostinger VPS. Sekarang mari kita bicara tentang berbagai paket dan pilihan harga. Kali lagi, jika kamu mengklik tautan kami di bawah, kamu akan bisa langsung mendapatkan diskon hingga 60%. Jadi, kita akan lanjut memilih pilih paket dan kamu akan dibawa ke halaman ini. Jadi, kita punya KVM 1, 2, 4, dan 8. Dengan paket KVM 1, kamu dapat menghemat 64% yang hanya seharga Rp79.515 dari $4,99 per bulan. Dengan ini, kamu mendapatkan satu inti CPU V, RAM 4 GB, ruang disk 50 GB, dan bandwidth 4 TB. Segala sesuatu pada paket-paket ini meningkat. Jadi sekali lagi kita punya KVM 2 yaitu Rp95.450 dari $5,99. KVM 4 yang seharga Rp159.190 dari $9,99 per bulan.
Sekali lagi, inti CPU meningkat, gigabyte meningkat, ruang disk, bandwidth, dan lain-lain. Oke, dan kemudian yang terakhir adalah KVM 8, yang sekali lagi semuanya diskon 67%. Dan itu mulai dari Rp318.540 dari $19,99 per bulan, dan kamu mendapatkan paket hosting yang paling ekstensif. Setiap paket memiliki semua yang kamu butuhkan. Jadi prosesor AMD EPYC, penyimpanan SSD NVMe, pusat data di seluruh dunia, manajemen firewall, API public, dan masih banyak lagi. Jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang masing-masing paket ini, sekali lagi, klik saja tautan di bawah dan kamu bisa memeriksanya. Apakah paket Hostinger VPS pilihan yang tepat? Sekarang, memilih Hostinger VPS dengan deploy masuk akal jika kamu telah melampaui share hosting dan ingin kontrol lebih besar atas lingkungan WordPress kamu. Ini juga ideal jika kamu berencana menjalankan banyak situs atau aplikasi pada satu server dengan sumber daya khusus dan akses root. Kamu dapat mengoptimalkan performa, menginstal alat khusus, dan melakukan skala seiring perubahan kebutuhanmu. Antarmuka web deploy mengurangi kompleksitas penyebaran WordPress dan aplikasi lainnya, membuat transisi dari share hosting menjadi tidak terlalu mengintimidasi. Di sisi lain, jika kamu lebih suka pengalaman yang sepenuhnya dikelola di mana penyedia menangani pembaruan dan keamanan server, paket WordPress terkelola mungkin akan menjadi pilihan yang lebih baik. Blogger kasual dan situs kecil mungkin juga baik-baik saja, tetap di share hosting sampai lalu lintas menuntut lebih banyak kekuatan. Pada akhirnya, Hostinger VPS sangat cocok untuk pengguna yang ingin belajar lebih banyak tentang server sambil tetap mendapatkan manfaat dari alat penyebaran yang ramah pengguna. Aku tahu betapa membebankannya perasaan mencoba mencari tahu hal ini sendiri, terutama ketika kamu saat ingin situsmu daring dan tidak ingin menghabiskan waktu berjam-jam untuk memecahkan masalah pengaturan server. Sekali lagi, jika kamu ingin langsung memeriksa ini sendiri, kami menyediakan tautan tersebut di bawah. Aku ingin menyebutkan bahwa ini adalah tautan afiliasi, yang berarti kami mungkin mendapatkan komisi kecil tanpa biaya tambahan untukmu. Jadi, jika kamu memilih untuk menggunakan tautan kami hanya ingin berterima kasih banyak sebelumnya karena telah mendukung saluran kami, benar-benar membantu kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Saluran ini didedikasikan untuk membantumu membangun situs web pertama dengan alat sederhana dan langkah-langkah mudah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan jika kamu belum, dan tentu saja tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Kami akan senang mendengar kabar darimu. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.